Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Hartono SPD, peserta diklat calon kepala sekolah dari SDN 2 Sarimulyo, Kemusu, Kabupaten Boyolali tahun 2021. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan kegiatan RTK dan PK saya, di mana ini menjadi tugas OJT 2 yang saya laksanakan di SD Magang 1, yaitu SDN 2 Sarimulyo, dan kegiatan PK dilaksanakan di SD Magang 2, yaitu di SDN 2 Genmengsari, Kemusu, Boyolali. SDN 2 Sarimulyo yang dibangun tahun 1985 berdiri di atas tanah seluas 2.880 meter persegi. Sekolah ini mempunyai visi terbentuknya calon-calon pemimpin bangsa yang bertakwa, terampil, cerdas, jujur, dan berwawasan Nusantara. Sedangkan misinya membentuk pribadi siswa berbudi luhur, santun dalam pergaulan, pandai dalam menempatkan diri, bersahaja dalam kedisiplinan, cerdas dalam menelaah ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mandiri dalam kehidupan. Di masa pandemi ini, sekolah mengadakan pembelajaran daring dan luring. Peserta didik banyak yang merasa jenuh dalam mengikuti pembelajaran seperti ini, sehingga motivasi belajar siswa sangat menurun, sehingga perlu diadakannya inovasi dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, saya selaku CKS mengadakan kegiatan RPK di SD Magang 1 dalam bentuk IHT atau In-House Training, dengan judul peningkatan kemampuan guru dalam membuat media pembelajaran di masa pandemi corona melalui IHT atau In-House Training pembuatan PPI atau Power. Dalam pelaksanaan IHT ini direncanakan 2 siklus. Pada siklus pertama ada 4 tahap, yaitu tahap pertama persiapan, di antaranya koordinasi dengan kepala sekolah, sosialisasi dan rapat pembentukan panitia, pembuatan backdrop MMT, menemui narasumber, membuat undangan kepada pengawas, narasumber dan peserta, menyiapkan tempat dan alat, serta membuat instrumen MONEF. Pada tahap yang kedua, yaitu pelaksanaan, akan diadakan kegiatan diantaranya presensi, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan pengawas dan kepala sekolah, serta laporan ketua panitia. Dilanjutkan dengan pemaparan materi IHT oleh narasumber, refleksi, dan pengisian instrumen MONEF. Pada tahap yang ketiga, yaitu tahap MONEF atau monitoring dan evaluasi. Di sini peserta mengisi instrumen MONEF dengan panduan dari panitia. Tahap yang keempat yaitu tahap refleksi, di mana dalam kegiatan ini akan membahas tentang hambatan-hambatan yang ditemui pada pelaksanaan IHT siklus pertama dan perlu tidaknya dilaksanakan siklus yang kedua. Pada siklus yang kedua, pelaksanaan lebih simpel karena kegiatan langsung penyampaian materi oleh narasumber, dilakukan pendampingan dan sharing sesama peserta untuk pendalaman materi pembuatan PowerPoint interaktif. Pada siklus kedua ini, ada yang melakukan presentasi dari peserta. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana materi IHT yang sudah diterima oleh peserta. Kemudian narasumber menyampaikan kesimpulan materi
dilanjutkan pengisian instrumen Monef yang dipandu dari panitia. Ternyata pelaksanaan siklus 1 dan siklus 2 mengalami peningkatan dalam memahami materi. Ini dapat dilihat dari hasil pengisian instrumen Monef diperoleh sekitar 95% pada siklus kedua dan siswa tidak mengalami kebosanan, bahkan cenderung lebih menyenangkan. Diadakannya kegiatan IHT ini saya dapat lebih mudah dalam menyampaikan materi, lebih menarik bagi siswa sehingga dapat meningkatkan nilai di atas KKM. Dengan metode yang digunakan Ibu Guru ini, kami merasa lebih mudah mengikuti pelajaran dan lebih menyenangkan. Dengan menggunakan media pembelajaran PowerPoint interaktif ini, anak saya lebih mudah memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Guru. Ketika belajar di rumah juga lebih semangat dan lebih rajin lagi. Terima kasih. Kemudian saya melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi atau PK di Sekolah Magang 2, yaitu di SDN 2 Genengsari. Melalui tahap persiapan, saya menyerahkan surat tugas dan berkoordinasi dengan Kepala Sekolah Magang 2 selaku mentor 2. Selanjutnya meminta jadwal untuk pelaksanaan wawancara. Selain itu, saya juga mengumpulkan data dari Dewan Guru, serta membuat instrumen untuk wawancara tentang 5 kompetensi yang harus saya kuasai dari indikator terlemah. Dari hasil wawancara dan pengumpulan data, saya memperoleh peningkatan dari kelima kompetensi tersebut. Demikian tadi seluruh rangkaian kegiatan yang saya laksanakan pada kegiatan OJT 2 di Sekolah Magang 1 dan Sekolah Magang 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.